Pertama, tolong digarisbawahi, istilah uluhiyah kita berbeda definisi dengan uluhiyah salafi. Istilah rububiyah kita berbeda definisi dengan rububiyah salafi. Uluhiyah kita adalah Allah mengahadkan dirinya sendiri, dengan kalamnya sendiri. Itulah kul huwallahu ahad. Hanya Allah lah yang bisa mengesahkan dirinya sendiri sesempurnanya. Itulah tauhid uluhiyah. Uluhiyah kita sebut juga dengan bab. Jadi kalau ahli-ahli tasawuf nyebutnya ahadiyah, tapi ahli akidah nyebutnya uluhiyah. Adapun yang kedua, tauhid samadiyah, yang boleh diartikan tauhid rububiyah, tauhid penciptaan, pengaturan alam semesta. Jadi Allah itu ngatur kita lewat nama As-Samad itu. Dengan As-Samad itulah Allah menghidupkan satu rambut di tubuh, satu sel di badan kita. Maka Allahus Samad disebut tauhid penciptaan, tauhid pengaturan alam semesta, bahwa dialah satu-satunya yang numbuhin rambut bapak sendiri atau Allah? Yang numbuhin badan mak kita atau Allah? Allah ya. Nah, itu maksudnya. Itu biar gampang Pak. Dari tauhid ini, dari kata ahad kita turunkan nama Allah wujud. Dari kata samad turunlah sifat-sifat yang lain yang kita sebut sifat wajib, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Digabung jadilah sifat 20. Karena Bapak ini gak bisa ngapalin sifat 20 sebagian. Kalau Bapak mungkin bisa ngapalin. Yang lain kan susah Pak. Udah kita ringkas jadi 2. Pembagian 20 itu kan untuk zamannya. Untuk zaman kita bisa lebih mudah. 2 aja cukup. Ahadiyah, samadiyah, atau uluhiyah, rububiyah. Lalu bagaimana dengan tambahan orang yang menambahkan asma wa sifat? Nah, tunggu dulu, kita ganti topik. Uluhiyah rububiyah yang kita maksud barusan, ini akidah ahlus sunnah. Sedangkan yang bukan ahlus sunnah, tapi mereka mengklaim itulah tauhidnya Nabi. Bahkan di buku-buku mereka itu, inilah tauhidnya para Nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Lebay gak? Emang para Nabi dulu tauhidnya uluhiyah rububiyah asma sifat? Ada gak mereka bagi tauhid? Gak ada kan? Pembagian ini artinya berbeda. Uluhiyah versi Ibnu Taimiyah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, disebut tauhid ubudiyah. Adapun tauhid rububiyah sama, tauhid penciptaan alam semesta. Mereka tambahkanlah satu, al-asma was sifat. Ibnu Taimiyah tidak mengerti akidah Asy'ari. Kata dia, Asy'ari hanya meyakini 7 nama atau 7 sifat Allah. Coba tanya ke orang-orang yang berakidah Asy'ariyah, betulkah begitu? Tidak. Sampai sekarang saya yakin Ustadz yang di Pekanbaru juga mengulang kesalahan yang sama. Menuduh kita aswaja ahlus sunnah hanya meyakini 7 sifat. Terus kita komentari gimana? Sotoy loh gitu ya. Tahu gak sotoy? Sok tahu. Mana ada akidah ahlus sunnah cuma menetapkan 7 sifat. 20 sifat itu pun itu hanya rumusan-rumusan supaya gampang. Disebut dengan ummahatus sifat. Sifat Allah itu banyak, diringkas biar mudah. Di akhir zaman ini ribet ngajarin 20. Saya ajarin aja 2 tuh. Ahadiyah sama. Gampang toh? Mana dalilnya? Itu kan qul huwallahu ahad dalilnya. Ya. Yang dimaksud tauhid asma dan sifat menurut kelompok itu bukan asma wa sifat yang kita maksud. Bagi dia, kalau disebutkan Allah punya yadnya besar, tapi bukan seperti tangan ini. Kalau disebut nuzul, Allah itu turun, tapi bukan seperti turunnya kita dari tangga, tapi beneran dari atas ke bawah. Allah itu turun, tapi hanya dia yang tahu caranya. Nah, kalam ini yang paling berbahaya. Mereka masih menetapkan Allah bercara. Disitulah kekeliruan asma dan sifat ajaran yang diwariskan Ibnu Taimiyah. Ya ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Dia kan di akhir hayatnya ditobat, ya. Kita bilang begitu Pak, disebut memfitnah lagi, ya. Padahal beneran tuh Ibnu Taimiyah kata Zahabi dia tobat di akhir hayatnya.